Alhamdulillah sudah sampai. Ini dia. Yes. Bagus sekali pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga para pemirsa hari ini senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk melakukan aktivitas dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah pemirsa, dalam episode Mitra Tani kesempatan kali ini kita akan berbagi inspirasi tentunya dengan berbagai tanaman yang bisa para pemirsa nanti aplikasikan di rumah. Nah, di kesempatan pagi hari ini pemirsa, kita sudah sampai di perkebunan bunga milik narasumber kita yang akan kita ulik bagaimana kisahnya nanti. Nah, mau tahu keseruannya? Tetap ikuti kita dalam program Mitra Tani. Pemirsa, hari ini kita akan bertemu dengan Bapak Eko Purwanto. Beliau merupakan pembudidaya tanaman hias sekaligus pemilik toko tanaman dengan nama toko Kios Eko yang berada di Pedaringan, Solo. Sedangkan lokasi beliau mengembangkan tanamannya ada di Desa Plesungan, Kecamatan Godangrejo, Kabupaten Karanganyar. Hari ini kita akan tengok ya bagaimana kesibukan beliau dan saksikan terus dalam program Mitra Tani ya sobat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eko, Bapak. Sehat hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini pemirsa salah satu tokoh yang akan memberikan inspirasinya kepada kita di kesempatan kali ini. Beliau merupakan pembudidaya yang tentunya sudah berpengalaman ya Pak Eko ya. Ya, sedikit-sedikit. Ya, ini dengan kebun yang cukup luas ya Pak, untuk representatif juga untuk menjadi lahan budidaya tanaman. Nah, ini dulu awal mula ceritanya bagaimana Pak? Apakah langsung di sini atau seperti apa ini Pak? Awal mula waktu itu terjadi corona, kita kan agak pasif, kurang kegiatan. 2020 berarti ya? Iya. Oh. Jadi terus kita mau usaha apa? Nah itu kita dulu pernah jaya dalam bidang tanaman hias tahun 2007. Waktu itu jatuh kembali nol. Kita awali lagi di saat corona itu dengan modal awal ya lebih kurang 1,4 juta. Modal hanya 1.250.000 itu Pak? Iya, karena punyanya cuma itu. Oh, oke baik. Ini 2020 ya? Iya. Memulai usahanya. Iya. Tapi sebelumnya 2007 sudah menjual tanaman hias juga? Iya, itu dulu pernah jaya juga. Saat itu karena kurang kontrol, akhirnya jatuh jadi nol lagi. Jenisnya apa Pak pada saat itu 2007? Pada saat itu ya anthurium Bapak. Oh, anthurium. Iya, anthurium jemani sama gelombang cinta saat itu pas in-innya. Karena harganya mahal, kita jadi uang, kita jadikan barang. Habis lagi jadikan barang dan kurang kontrol. Nah, akhirnya ya tanaman itu saat itu harganya hilang ya, terus kita agak pasif. Terus selama itu terjadi corona kemarin, terus kita mulai lagi dari awal lagi. Tapi saya tidak patah arang. Saya mulai lagi dari nol. Tapi saya yakin karena yang saya lakukan, yang saya bisa. Saya dengan bismillahirrahmanirrahim, saya mulai lagi budidaya yang namanya anthurium jemani yang dulu pernah saya jaya terus tidak jadi. Alhamdulillah atas pertolongan Allah dari mulai corona kemarin sampai sekarang sudah membuahkan hasil. Berarti ini perjalanan dari Pak Eko sendiri pemirsa, 2007 pernah jaya, kemudian jatuh karena kurang kontrol tadi, lantas mulai bangkit lagi di 2020 ya, membudidayakan anthurium jemani pula. Iya. Ini dengan yang di 2007 berbeda atau seperti apa ini Pak jenisnya?
Kalau sama yang 2007 berbeda ini Bapak. Kalau yang 2007 itu jemani yang biasa. Kalau yang warnanya hijau, ya, hijau itu biasa. Kalau yang sekarang itu yang baru atau viral itu yang variegata ataupun yang berkarakter. Gitu. Nah, itu untuk sementara kan masih jarang yang budidaya. Belum banyak sebanyak dulu. Lah karena belum banyak, lah saya budidaya tak perbanyak, saya yakin insya Allah nanti akan laku pada saatnya. Ternyata betul, jelang 2 tahun kemudian atas pertolongan Allah laku. Lah tadinya hanya saya kembangkan di tempat 1 petak 3 kali 4 meter ini Bapak. Sebelum di sini? Iya, di sana, di Pedaringan. Jadi 3 kali 4 meter saya budidayakan, terus berkembang, lah tempatnya tidak muat. Nah setelah itu jadinya laku. Laku, agak berkumpul uang, lah terus bisa beli lahan di sini agak luas ini, atas pertolongan Allah agak bisa berkembang. Jadi yang jenengan sekarang Pirsani sekarang ini seperti itu. Tadi Pak Eko juga menyampaikan modal awalnya untuk memulai bisnis baru ini, jemani yang variegata, Anthurium variegata ini hanya 1.250.000 ya? Iya, saya belikan 10 biji itu Bapak. Ya, itu sebenarnya modalnya kecil ya pada saat itu. Tapi hingga bisa menjadi besar ini, bagaimana yang dilakukan oleh Pak Eko? Saya kembang biakkan, jadi saya split, bahasanya split atau kita potong batang, nanti batangnya keluar anakan, lah anaknya kita lepas, kita kembangkan, awalnya kan 10 pohon, 1 juta seperempat. Oh dapat 10 ya? Yang 2 itu bisa laku 600 sama 750. Wah, balik modal berarti? Iya, alhamdulillah. Berarti tinggal 8, terus itu dikembangkan, dan akhirnya besar juga sebenarnya. Iya, jadi 8, saya belah 8 jadi 2. Setelah itu jadi 16. 16 saya belah lagi jadi 2. 32 sampai sekarang ini. Masya Allah. Nah, pemirsa nanti bisa lihat bagaimana koleksi dari Pak Eko, dan tentunya nanti para pemirsa pasti tertarik karena kemarin sebelum kita ketemu ini ya Pak Eko sudah cek, ternyata berbagai jenis varietas juga ada, dan tadi sumbernya hanya dari 8 batang pohon jemani. Iya, betul Bapak. Luar biasa ini. Tahap-tahapan yang dilakukan Pak Eko seperti apa hingga akhirnya bisa punya banyak sekali jenisnya yang di sini? Ya, seperti yang saya utarakan di depan, setelah setiap laku saya belikan yang saya belum punya. Jadi tidak harus dari uang dalam. Setiap ada tanaman laku, ada uang, kita belikan sesuatu spesies yang kita belum punya. Nah, itu terus kita kembangkan. Apa yang lagi belum punya kita beli lagi, kita kembangkan lagi sampai sekarang ini Bapak. Baik, luar biasa pemirsa. Pasti para pemirsa penasaran bagaimana koleksi dari Pak Eko ini. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam program Mitra Tani. Ini masih segar ya Pak? Tapi dari sini. Jemani, juga dikenal sebagai geranium, adalah kelompok tanaman hias yang terdiri dari beberapa spesies, dan spesies yang sering ditanam untuk keindahan daun dan bunganya. Serta saat ini jenis yang paling disukai adalah jenis variegata. Jenis ini memiliki pola warna atau bercak-bercak yang indah, seperti kombinasi warna putih, hijau, ataupun merah muda pada daunnya. Secara fisik kita bisa mengenali tanaman ini dengan daun-daunnya. Secara umum bentuknya bulat dan bergerigi, dengan daun-daun yang berwarna hijau gelap. Dan ada pula yang memiliki variasi merah, ungu, dan putih. Bunganya pun tunggal atau berkelompok, tergantung pada jenisnya. Untuk perawatan, tanaman ini sangatlah mudah dan sangat bisa dikembangkan bagi pemirsa yang masih pemula dalam pertanian. Hal yang harus diperhatikan adalah pencahayaan yang cukup, tidak terlalu terik dan tidak kurang cahaya. Baiknya berada di bawah naungan pohon atau bisa menggunakan paranet. Air juga perlu dilihat teman-teman.
Tanaman jemani suka dengan kondisi tanah yang lembab. Baiknya siram setiap pagi. Dan yang terakhir, kita hanya perlu menjaga pertumbuhan. Apabila diperlukan pemangkasan daun, lakukan. Dan jangan lupa beri nutrisi yang cukup. Nah, bisa juga menggunakan kotoran hewan. Pak Eko, luar biasa ternyata Pak Eko ini. Dari 8 bisa sebanyak ini itu butuh waktu hanya kurang lebih 3 tahun ya Pak Eko ya? Iya Bapak. Wah, ini pasti setiap harinya Pak Eko membuat tanaman jemani ini ya, di-split, dibenihkan gitu ya Pak Eko ya? Enggak juga, enggak juga. Paling ya bila mana sudah dapat di-split, biasanya 2-3 bulan sekali itu waktunya penyeplitan. Soalnya ada tunas 3-4 daun, baru kita split, kita jadikan 2. Seperti yang awal saya sampaikan, berawal dari 8 biji jenis jemani variegata, saya split jadi 16. Nah, semakin 16 kita split lagi jadi 32. 32 kita split lagi. Sampai 64. Demikian sampai ya sekian ini. Nah, gitu. Ini kalau di total ada berapa pot, Pak? Sekarang ribuan. Kalau ribuan saya kira kurang ya. Kurang belum. Tapi kalau ratusan insya Allah ya lebih. Wah. Gitu. Saat ini berarti kalau sekali nyeplit bisa berapa pot nantinya? Ya sejumlah yang mau diseplit, misalkan yang mau diseplit 100 lah, jadinya insya Allah jadi 200 seperti itu. Luar biasa. Ya ini Pak Eko, ini kan kalau tadi kita bisa lihat, ini jenisnya kan berbeda-beda dari bentuk daunnya, kemudian pola rantingnya ini beda. Kalau ada berapa jenis Pak sebenarnya yang dibudidayakan Pak Eko? Lebih kurang ya ada sampai 5-10 jenis lah. Wah, ya. Nah, yang saya budidaya itu yang kualitas bagus. Jadinya cucuk yang nunggu gitu. Kalau nanti ada lakunya ya insya Allah ada nilainya. Contoh seperti ini. Ini jemani mangkok variegata. Oh, jemani mangkok variegata ya. Yang namanya kalau di Google itu Grandpa. Oh, Grandpa. Ini kalau dinilai kalau sekarang itu sekitar 3-5 juta. Wah, satu pot ini Pak? Iya. Wah, padahal dulu modalnya cuma 1.250.000 ya? Iya, itu dapat 10 pohon. Ya. Ini ciri-cirinya apa Pak kalau yang membedakan dengan jemani yang lain? Kalau ciri-cirinya dia bulat, batangnya pendek, keras, terus warna variegatanya ekstrim, kelihatan. Jadi warnanya kuning sama hijaunya kentara gitu, jelas gitu. Kalau yang seperti ini nanti perawatannya seperti apa Pak? Apakah sama dengan tanaman lain atau jemani ini sebenarnya punya perawatan khusus? Kalau untuk jemani justru malah lebih mudah. Jadi tidak perlu setiap hari harus disiram. Karena dia semakin banyak air nanti justru kuningnya berkurang. Oh. Gitu. Jadi kalau banyak air, hijaunya semakin agak banyak. Nah, itu lebih baik agak dikurangi airnya. Di samping itu batangnya jadi keras, warnanya yang cerah akan muncul. Demikian. Baik. Ini kan salah satu contohnya yang mangkok. Yang lain ada tidak Pak ini jenisnya? Ini seperti yang dipegang Bapak tadi. Ini namanya jemani koptik atau kobra batik. Nah, kobra batik. Nah, ini yang banyak di tempat saya jenis spesies ini Bapak. Kobra batik. Ini besar sekali nih Pak. Berapa tahun umurnya ini? Ya lebih kurang dari corona kemarin sampai sekarang. Itu baru dari kecil tahun ya, kurang lebih ya Pak Eko ya. Baik, kalau dari kobra ini ciri-cirinya seperti apa ini Pak? Ciri-cirinya daunnya lebar ya, daunnya lebar. Terus batangnya pendek. Dia mau banyak daunnya. Oh, daunnya lebih banyak. Lebih banyak, lebih banyak. Daripada jemani yang jenisnya biasa. Oh, gitu. Baik, ini bisa dilihat pemirsa, kondisinya 3 tahun masih sehat tanamannya. Tentu perawatan tadi sudah diberikan tipsnya oleh Pak Eko. Dan ini adalah jenis yang kobra batik ya Pak Eko ya. Ini dulu dapat harga berapa? Waktu saya dapat itu lebih kurang 125.000. 125.000. Itu seukuran ini tangan 3 jari ini. Kita beli 10.
Nah, seperti yang depan saya terangkan tadi, saya belah terus tidak terasa. Sekarang sudah jadi indukan. Ini seperti yang itu. Bapak beli awal? Iya. Wah, kalau sekarang nilainya berapa berarti ini? Lebih kurang 15 juta. Wow, pemirsa, 3 tahun nilainya itu sudah berkali-kali lipat. Tentu ini bisa menjadi salah satu bentuk investasi juga ya Pak Eko ya? Ya, mudah-mudahan. Ya Pak Eko, nanti kita ingin tahu bagaimana memilih tanaman itu yang sehat dan yang tentunya nanti bisa berkesinambungan, bisa dibelah terus, di-split terus. Nanti kita inginkan dapatkan tipsnya dari Pak Eko. Tetaplah bersama kami ya pemirsa dalam program Mitra Tani. Baik pemirsa, kita mau praktek penyeplitan jemani variegata. Tentunya sebelum kita lakukan, kita pilih indukan yang sehat mestinya gitu. Tentunya yang sehat, yang kira-kira bisa kita split, yang atasnya itu sudah keluar akar. Jadi nanti bila mana kita split, yang di atas dapat akar, yang di bawah juga dapat akar. Ini yang tentunya jemaninya. Terus kita siapkan pot yang bakal calon nanti di-split, sama juga peso, juga media. Nah, yang media kita pakai seperti media yang di awal tadi. Ini kulit padi sama kotoran sapi yang kita okulasi 1:1, kita olah 1 bulan, kita sirami. Kalau sudah lama baru kita pakai. Langsung saja pemirsa. Ini jemaninya kita lepas dari potnya terlebih dahulu. Demikian. Kita bersihkan medianya sampai kelihatan akarnya. Dan di tempat mana kita nanti akan memotong jemaninya. Nah, ini kalau lebih yakin lagi pemirsa boleh disiram pakai air sampai bersih. Jadi biar kelihatan akarnya nanti bisa atas dapat, bawah juga dapat. Nah, kita usahakan kalau motong nanti akar yang di bawah juga membawa daun bawaan. Jadi untuk daun pancingan biar keluar bakal tunasnya. Jangan sampai dalam nanti kita memotong yang batang bawah tidak katutan daun istilahnya. Nah, seperti ini kita praktekkan. Kita lihat. Setelah itu, ini ada akarnya, ini batang atas. Nah, kita ambil di sini. Nah, kita ambil di sini. Terus pesonya pakai yang tajam dan lancip biar tidak banyak memotong akar. Gitu, demikian pemirsa. Nah, kita langsung praktekkan. Kalau sudah masuk pesonya, langsung kita ongkek ke bawah. Nah, demikian hasilnya pemirsa. Demikian. Nah, untuk ini batang bawah, ini batang atas, masing-masing sudah mendapatkan akar dan daunnya. Untuk itu kita kembalikan dulu yang di bawah tadi ke tempat semula. Nah, kita masukkan. Kita kembalikan medianya yang tadi. Demikian. Nah, tidak boleh kita tekan-tekan terlalu padat ya pemirsa, biar dia mempunyai pori-pori atau rongga untuk berjalannya akar. Nah, ini batang bawahnya sudah siap. Terus yang kedua, batang atasnya kita tanam lagi. Sama seperti yang di awal tadi. Demikian. Karena akarnya belum banyak, kita nanamnya agak ke dalam dulu. Nah, nanti kalau udah keluar akar banyak, baru kita naikkan. Nah, demikian pemirsa. Ini tadinya 1, menjadi 2. Setelah kita selesai penyemplitan ini, lalu kita siram
sampai semua basah. Setelah kita siram, kita tempatkan di tempat yang tidak terlalu panas, ya, tidak terlalu panas. Nah, setelah nanti keluar tunasnya, agak kita kasih tempat yang agak panas. Demikian, mudah-mudahan berhasil dan bermanfaat bagi pemirsa semuanya. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, saat ini kita masih berada di kebun milik dari Pak Eko. Dan para pemirsa bisa lihat kanan, kiri, depan, belakang kami semuanya adalah jenis Jemani variegata. Nah, ini merupakan bentuk kesuksesan dari Pak Eko setelah menekuninya kurang lebih 3 tahun ya, akhirnya bisa berkembang menjadi sebanyak ini. Baik Pak Eko, ini tadi saya sudah muter-muter melihat semua tanamannya. Ini kelihatan sehat-sehat semua ya. Apa tidak ada yang sakit ini sebenarnya tanaman dari Pak Eko ini? Nah, kalau sakit ya ada ya Pak ya. Ini contohnya seperti ini, seperti ini. Ini biasanya kalau kurang sehat itu ketelat kita menyiramnya untuk variegata. Jadi nanti keluarnya banyakan yang kuning. Akhirnya nanti kuning mati. Kebakar, nggak mati. Kalau matinya nggak mati. Itulah kelebihan Jemani, walaupun dia kebakar daunnya, tapi apabila nanti dirawat lagi dengan sungguh-sungguh, dia akan keluar daun baru lagi, bisa utuh lagi. Itulah kelebihan Jemani. Jadi selama masih ada pangkalnya, dia mau numbuh lagi. Oh, berarti ini kondisi sakitnya karena telat menyiram. Jadi keluar kuningnya banyak. Jadi klorofilnya kurang, hijaunya kurang, jadi kalah akhirnya kebakar. Biasanya seperti berapa hari atau mungkin durasi berapa Pak untuk penyiraman itu? Penyiraman kalau musim panas seperti ini ya lebih kurang sehari sekali. Sehari sekali. Baik pagi boleh maupun sore silahkan, sama saja gitu. Ini untuk kondisi yang diletakkan di luar atau di dalam, mungkin di bawah paranet atau seperti apa Pak? Oh iya, tentunya kalau Jemani itu mesti pakai paranet, itu wajib. Soalnya ini tidak boleh kena paparan matahari langsung. Bila mana kena paparan matahari langsung, dia akan terbakar, kering. Jadi kebanyakan matahari dia tidak mau. Mestinya harus di amping-ampingi net. Jadi di iup-iupi net lah, seperti itu. Untuk penyiramannya kayak yang tadi. Atau mungkin kalau para pemirsa di rumah punya pohon yang besar, itu bisa ditaruh di bawahnya. Bisa juga, bila mana tidak ada net di bawah pohon mangga. Nah, takutnya kalau di bawah mangganya tadi buah jatuh, jadinya rusak. Seperti itu. Baik pemirsa, ternyata kondisi ini sakit istilahnya untuk Jemani ini masih bisa kita rawat dan nantinya bisa tumbuh lagi ya Pak? Bisa. Karena ini penyakitnya hanya karena telat kurang air ya Pak ya. Selain itu Pak Eko, apa hanya mungkin telat kurang air ini sehingga tanaman ini kurang sehat? Apa ada penyebab lain, mungkin hama, penyakit yang bisa menyerang tanaman Jemani Pak? Kalau untuk hama saya kira ya paling tikus. Kalau enggak tikus, kutu. Nah, kutu putih-putih itu pun kita siram pakai air aja dia lepas. Dia akan lepas. Seperti itu. Baik. Nanti ternyata apa ya Pak Mir? Berarti untuk Jemani ini semua tanaman berbagai jenis ya, dari mangkok, kobra ini semua lebih bisa dibilang tahan penyakit ya Pak Eko ya? Insya Allah demikian. Insya Allah demikian. Ya kalau yang sehat seperti apa Pak contohnya Pak? Nah contohnya seperti ini. Ini sehat. Jadi tunasnya dia produktif. Minimal itu 1 bulan sekali dia keluar tunas. Bahkan bisa kalau udah jadi gede bisa jadi tongkol. Ini bakal buah, bisa kita semen nantinya buat bibit dari varian koptik tadi. Jadi tapi kalau kekurangannya untuk dari bibit, kalau kita semai tidak semuanya menjadi variegata. Bisa seperti itu ya Pak, walaupun indukannya variegata. Walaupun indukannya variegata, tapi juga nanti akan keluar. Contoh kita nyemeh katakanlah 500 anakan. Nanti bisa jadi yang variegata sampai 50 biji lah, demikian. Kalau dari split tadi, bila mana induknya variegata, anaknya insya Allah 90% variegata, demikian. Itu belajar dari pengalaman tentunya ya Pak Eko. Iya Bapak. Pernah mencoba dari tongkol juga, dari bijinya ya Pak Eko? Iya.
itu ada perbandingannya tidak Pak? Mungkin dari 1000 benih terus jadi varigata berapa, yang biasa berapa itu? Kemarin awal-awal saya mikir, saya budidaya dari benih. Saya yakin nanti akan cepat banyak. Iya. Oh, ternyata saya nyemai 1000. Ternyata saya tunggu setelah saya tampak itu keluar 50 varigata. Lainnya jadi hijau semua. Dari 1000, 50 yang varigata? Iya. Oh. Terus saya rawat lebih lanjut sampai dewasa yang 50 varigata tadi, yang jadi hanya tinggal 10. Oh, faktor apa itu Pak yang menyebabkan? Nah, faktornya biasanya penyerbukannya. Ini induknya betul varigata, bisa jadi sebutnya dapat yang jemani yang biasa atau serbuk yang biasa, jadi gennya menang yang hijau, seperti itu. Nah, itu dia pemirsa, luar biasa. Ternyata ada hal yang perlu kita perhatikan pula, walaupun tanaman jemani ini tahan sama hama, tapi perawatannya tentu kita tidak boleh melupakan ya Pak Eko. Iya. Ya. Baik Pak Eko, ini semua media tanamnya hanya abu sekam dan pupuk kompos atau seperti apa Pak? Kalau saya lihat kan ini semua seperti tidak ada tanah ya ini ya. Iya. Ini untuk media saya pakai yang namanya kulit padi atau berambut. Nah, kulit padi yang sudah busuk kita oplos sama pupuk kandang, kotoran sapi lah. Nah, kita olah 1:1, kita campur, kita sirami 1 bulan baru kita pakai. Demikian. Tanpa tanah? Tidak boleh pakai tanah, karena tanah itu mengundang cacing lah, akhirnya nanti cacing itu makan akar jadinya busuk. Nah, jadi masalah lagi pada jemani tersebut. Ya, baik, nanti kita akan dapatkan bagaimana proses menanam jemani ini sesuai dengan pengalaman Pak Eko yang bisa memberikan inspirasi tentunya, yang sudah memiliki berbagai varietas dan jenisnya banyak pula di kebun ini. Tetaplah bersama kami ya pemirsa dalam program Mitra Tangguh. Tanpa tanah ya Pak. Pak Eko, ternyata bukan hanya jemani ya yang saat ini mulai digeluti lagi oleh Pak Eko. Ada tanaman adenium lagi ya Pak ya? Iya. Oh, itu kapan Pak kalau adenium mulainya? Ya sama jemani tadi, awalnya juga sama. Oh, masih di setelah COVID itu ya? Iya. Wah, itu ya. Kalau jenisnya yang Pak Eko ini kembangkan, apakah hanya satu jenis atau seperti apa untuk adeniumnya? Kalau untuk adenium itu kan pasarannya meluas, tidak melulu ke bapak-bapak, ibu-ibu suka. Yang saya sasar jenis bunganya. Oh, bunganya yang menarik itu yang bertumpuk kayak bunga mawar itu. Jadinya bunganya menarik, bentuknya akarnya juga menarik. Lah saya punya pemikiran bila mana saya kembangkan, toh nanti insya Allah banyak yang menyukai. Berawal dari situ. Oh, berarti dari satu batang adenium, nanti bunganya itu bisa warna-warni, merah, putih, gitu? Bisa, kita okulasikan bisa. Wah. Jadi satu pohon, bila mana ada banyak batang, sebelah sini merah, putih, kuning, pink, ada. Itulah yang bikin menarik para peminat tanaman hias. Itu gitu. Ada tipsnya atau tidak itu Pak kalau membuat itu? Ya, kalau untuk tipnya kita okulasi Bapak. Kita okulasi atau kita sambung. Gitu, kita sambung. Berarti itu nanti para pemirsa bisa lihat prakteknya dari Pak Eko, akan memberikan contohnya, ilmunya kepada kita. Bagaimana membuat satu tanaman adenium kemudian bisa berbunga dengan warna-warni itu ya Pak Eko ya. Iya. Ya, Pak Eko, adenium ini sendiri kalau dari pengalaman Pak Eko, tanaman yang mudah kena sakit atau seperti apa? Nah, untuk kalau adenium itu justru sebenarnya tanaman yang paling bandel. Oh, bahkan ya dia kelupaan nyiram, bahkan 1 minggu dah tidak mati. Iya. Iya. 1 minggu tidak disiram tidak mati. Itulah kelebihan adenium. Bahkan sampai kempet, kekurangan air itu nanti kita airi dia melembung lagi. Jadi sehat lagi. Nah, itulah kelebihan adenium. Justru adenium itu kalau di musim hujan, lah itu kalau kebanyakan terlalu banyak air itu malah kalau bisa mengakibatkan busuk bila mana ada bakteri. Oh, gitu. Berarti malah kalau bisa airnya dikontrol, jangan terlalu banyak ya Pak Eko. Iya. Ini bisa bertahan hingga seminggu ya tanpa air ya Pak bisa, Eko ya. Bisa. Untuk medianya juga tidak
ada media khusus ya Pak kalau adenium? Sama juga. Kalau adenium, kalau mau hasil maksimal sebenarnya ada media yang paling bagus. Itu komposisinya sama, sekam kulit padi mentah 1, pupuk 1, nanti dikasih biji kapuk atau kelenteng itu 1. Nah, kita oplos, kita campur. Nah, itulah media yang paling bagus. Sebelum kita pakai, kita sirami selama 1 bulan. Bila mana sudah menjadi matang, baru kita pakai nanam. Jadi tidak boleh setelah kita oplos langsung kita pakai, itu kurang bagus. Oh, tadi sekam padi, kemudian pupuk kompos, ada kelenteng kapuk, biji kapuk, biji kapas itu ya Pak ya. Itu kemudian dicampur, didiamkan 1 bulan, baru nanti digunakan dipakai. Ya, itulah paling bagus. Nah, itu pemirsa, tips lagi nih untuk Anda yang ingin menanam tanaman apapun ya Pak Eko. Dengan media tanam itu insya Allah baik dan nanti bisa menyehatkan tanamannya. Baik Pak Eko, kalau saat ini Pak Eko melihat prospek dari adenium hingga ke depan bagaimana ini? Ya, alhamdulillah kalau untuk adenium, ya atas pertolongan Allah, setiap kita bikin jadi laku, bikin jadi laku. Bahkan kemarin saya bikin 400 batang itu 3 bulan habis. 400 batang 3 bulan habis? Iya. Wah, itu kirimnya sampai mana saja itu Pak Eko? Nggak sampai luar kota. Di Setan aja, di Setan, di Solo aja. Wah. Bahkan orang dari kemarin Ponorogo itu datang ke situ. Habis dia naik bis, ketahuan kok ada bunga adenium, bunganya cantik, tumpuk kayak mawar. Terus dia kembali ke Solo, bawa mobil, balah borong dia. Seperti itu. Pemirsa, ternyata hanya dari adenium kita nanti bisa kembangkan, dan Pak Eko punya gagasan tadi ditumpuk lah bahasanya Pak ya, hingga tanaman adeniumnya punya bunga yang warna-warni hingga bisa laku di pasaran itu Pak ya. Baik Pak Eko, hari ini kita minta bagaimana ya tipsnya dan caranya untuk membuat okulasi dari tanaman adenium tadi, dan nanti kita bisa share ke para pemirsa. Boleh ya Pak Eko ya? Insya Allah bisa. Pemirsa, ikutilah perjalanan kami untuk dapatkan ilmu terkait dengan membudidayakan adenium bersama Pak Eko di program Mitra Tani. Pemirsa, kali ini Pak Eko akan menyontohkan bagaimana cara membuat tanaman adenium yang bunganya berwarna-warni dalam satu pohon. Nah, mau tahu langkah-langkahnya? Ikuti terus program Mitra Tani. Baik pemirsa, ini kita mau praktek okulasi adenium. Sebelum kita praktekkan adenium, kita lihat dulu bagaimana adenium yang sehat. Tentunya adenium yang sehat itu dari fisiknya mulus, jadi tidak bengkerok itu. Nah, rata, mulus, halus, seger. Nah, itulah adenium yang sehat. Nah, untuk yang mau kita tempelkan, ini ada bunga jenisnya Patmoncom, Hawaiian Sunset, sama ini Red Dragon, sama kuning. Nah, baik alat-alatnya ada pisau, terus ada plastik klip, ada tisu, ada plastik yang buat nali. Ini biasa dipakai untuk bungkus es teh itu, yang melar itu, yang plastiknya melar itu. Nah, ini yang plastiknya melar itu. Sama tidak lupa alkohol. Nah, ya, pakai alkohol supaya nanti pisaunya senantiasa steril. Baik, kita praktekkan dari awal pemirsa. Demikian. Kita ambil satu plastik yang bakal mau kita pakai nali. Nah, tadinya seperti ini pemirsa. Seperti ini. Lantas kita potong-potong seperti ini, pakai pisau tadi. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, setelah jadi kita pisah-pisah. Nah, sampai membentuk tali yang kira-kira 1 jari orang dewasa. Nah, pakai buat nali. Setelah itu kita dekatkan tanaman yang mau kita okulasi. Nah, yang di sini adenium tentunya yang sehat tadi.
sebelum kita okulasi, kita lihat bagaimana pantasnya dan bagusnya untuk dipotong sebelah mana. Nah, kita kira-kira aja. Kira-kira sedemikian. Nah. Nah, nih setelah kita potong, nah demikian, kita bersihkan getahnya. Getahnya kita bersihkan sampai tidak ada sisa getah di pangkal pohon tadi. Bertujuan supaya tidak bakal okulasinya tadi tidak membusuk. Nah, kalau sudah demikian, kita siapkan sambungannya atau yang kita pakai okulasi. Mau dari bunga yang merah ini, pink ataupun yang kuning. Nah, kita ambilkan yang sudah kita siapkan ini. Nah, kita potong. Terus setelah itu sama kita bersihkan. Nah, getahnya kita bersihkan sampai getah bersih. Nah, sebelum kita okulasikan, yang bakal mau kita sambungkan kita cuci pakai alkohol dulu. Nah, takutnya nanti ada di situ bakteri-bakteri pembusuk yang masih melekat di bakal calon yang kita okulasikan tadi. Nah, kalau sudah, pesonya juga nah, kita pakai sebaliknya. Kalau sebaliknya buat membersihkan pohonnya, sebaliknya buat pesonya. Nah, kalau sudah, kita potong yang bakal dipakai untuk okulasi. Kita berikan bekas patahan daun karena bakal tunas akan keluar di bekas patahan daun. Nah, ini kita potong. Bila mana bekas patahan daun ada 4, insya Allah nanti keluar 3-4 bakal calon tunas. Kalau sudah, kita bersihkan lagi, jangan sampai ada yang tersisa. Gitu. Getahnya baru kita tempel seperti ini. Nah, bila sudah, kita ambil tali tadi, terus kita ikat. Ikatnya seperti ini. Nah, kita tarik seperti ini. Lalu kita ikat seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau sudah demikian, kita tutup pakai plastik klip tadi supaya nanti bila mana kita melakukan penyiraman kepada tanaman ini tidak mengenai yang sudah kita okulasi tadi. Nah, ini satu okulasi. Kalau untuk itu kita ganti yang belum diokulasi sampai selesai. Nah, yang kedua juga demikian. Nah, penalian sama. Nah, juga demikian. Terus sampai semuanya tersambung. Warna sesuai yang kita inginkan. Bila mana kita okulasi ada merah, ada putih, ada pink, ya nanti keluar bisa jadi satu pohon ini warna-warni. Demikian. Nah, baik pemirsa, ini sudah selesai. Setelah selesai, mesti kita tutup pakai plastik klip.
Kenapa kita milih plastik clip? Karena plastik clip menjaga kelembapan, tapi dia juga udara bisa masuk. Kalau kita pakai plastik, kita pakai tali, tidak ada sirkulasi udara itu, yang sering saya praktekkan itu malah justru gampang busuk. Justru yang mayoritas persentase berhasil itu kebanyakan kita pakainya penutupnya pakai plastik clip. Supaya apa? Melindungi pada saat kita melakukan penyiraman tidak mengenai yang diokulasi tadi. Jadi demikian, bila mana tidak kena air, maka insya Allah nanti prosentasenya akan berhasil yang okulasi di awal tadi. Nah, demikian pemirsa. Nih. Perawatannya, Pak. Nah, nih. Setelah kita selesai, terus kita siram tentunya, tidak boleh kena ini. Siram pakai terserah, yang penting kita basah. Terus habis itu jangan diletakkan di tempat panas dulu. Nah, jadi agak di tempat teduh sampai 1 minggu. Bakal tunas sudah keluar, baru kita buka, kita panaskan. Kita buka plastik clipnya. Setelah tunasnya sudah agak kelihatan, kita buka lagi plastik yang buat nali tadi. Nah, kalau sudah keluar tunasnya, insya Allah itu berhasil. Kita lepas, kita tunggu sampai tanamannya nanti keluar bunga. Demikian pemirsa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang dan salahnya, mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pada pemirsa semuanya. Demikian. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, bagaimana pengalaman pemirsa di kesempatan kali ini? Luar biasa kan ya? Banyak ilmu pula yang kita dapatkan dari Pak Eko, dan tentunya para pemirsa nanti kita semua harapkan ya Pak Eko ya, bisa mengikuti jejak beliau untuk membudidayakan tanaman yang bisa para pemirsa kerjakan apapun jenisnya ya Pak Eko ya. Baik Pak Eko, sebelum kita berpamitan, tidak terasa ini ilmunya sudah ditularkan kepada kita semua. Mungkin ada pesan dari Pak Eko untuk para pemirsa yang mungkin nanti bisa juga sharing pengalaman, nomor atau mungkin alamat yang bisa dikunjungi oleh para pemirsa. Iya. Pesan buat pemirsa, cintailah pekerjaan apa yang kalian bisa. Jadi jangan mencari apa yang bisa dikerjakan. Insya Allah nanti Allah akan beri hasil yang maksimal. Jadi sayangilah yang di bumi, maka yang di langit menyayangi kalian. Itu termasuk makhluk Allah. Jadi saya berusaha untuk menyayangi tanaman. Toh tanaman itu mau dihargai berapa tergantung manusianya. Tapi saya yakin selama masih ada manusia hidup, pasti berdampingan dengan yang namanya tanaman. Karena tanaman itu mengurangi polusi daripada udara, juga untuk vitamin mata, dan juga untuk memperindah rumah-rumah para kita semua. Jadi, untuk itu saya tetap menyayangi tanaman. Kita lakukan semaksimalnya untuk berhasil dan tidaknya nanti kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik, Pak Eko kan juga bisa membantu para pemirsa yang di rumah untuk yang ingin membuat taman maksud kami, kemudian ingin kalau pengen order berbagai jenis tanaman juga bisa. Mungkin bisa disampaikan Pak alamat kiosnya dan nomor teleponnya. Untuk kios saya berada di Pedaringan, Solo, Jalan Kentingan nomor 1, Jebres, Surakarta, kios Eko, Solo 234. Bila mana ada pemirsa yang mau untuk mengerjakan taman, baik taman rumah, kantor, sekolahan, insya Allah kita kerjakan. Untuk harga kita insya Allah bisa bersaing. Nah, untuk saat ini saya mengerjakan di kampus UNS, di Fakultas Kedokteran, dan di Pakuwon Solo Baru. Nah, barangkali ada yang minat, tidak sekedar jemani saja, jadi taman-taman model tebing pun insya Allah juga
Bisa, demikian. Ya, baik. Pemirsa, demikian tadi pesan yang luar biasa dari Pak Eko. Semoga bisnisnya sukses selalu, Pak Eko. Dan nanti mungkin bisa menambah koleksinya. Nanti bisa sharing-sharing ilmu lagi ke para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Demikian tadi kisah kita dan perjalanan kita di kesempatan kali ini bersama Pak Eko, pemilik kios Eko dan kebun bunga. Salah satunya ada Jemani dan Adenium untuk nanti para pemirsa. Tetaplah para pemirsa bersama kami di program MTA TV untuk dapatkan berbagai ilmu dan inspirasi di bidang pertanian. Saya Wahid Arifudin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak.